Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan presentasi mengenai kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina tahun 2018 hingga 2023. Disusun oleh kelompok Ali Ramdhani, Arbani Sori Anang, Eko Yunianto, Dina Muharram, Harmi Saputra, Ira Apriyantin, M. Gias, Rian Taufik Sugiono. Kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang melibatkan PT Pertamina dan sejumlah anak usahanya menjadi salah satu skandal terbesar dalam sejarah industri energi Indonesia. Dengan estimasi kerugian negara mencapai 193,7 triliun, perkara ini tidak hanya mencoreng citra BUMN strategis tetapi juga merugikan masyarakat sebagai konsumen. Penyidik oleh Kejaksaan Agung menemukan bahwa praktik manipulatif dalam pengadaan dan distribusi minyak dilakukan sejak 2018 hingga 2023 melibatkan pejabat tinggi Pertamina dan pihak swasta. Makalah ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif dinamika kasus korupsi Pertamina, modus operandi yang digunakan, serta dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan. Latar belakang kasus praktik korupsi di tubuh Pertamina mulai terendus setelah masyarakat di sejumlah daerah seperti Papua dan Palembang mengeluhkan kualitas buruk dari BBM jenis Pertamax. Investigasi awal mengarah pada dugaan pengoplosan bahan bakar berkadar oktan rendah seperti RON 88 atau 90 dengan RON 92. Kejanggalan ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai transparansi dan integritas pengolahan distribusi energi nasional. B. Modus operandi korupsi. Berdasarkan hasil penyidikan, ditemukan beberapa modus yang digunakan oleh pelaku. 1. Manipulasi rapat optimalisasi hilir atau OH. Produksi minyak domestik ditekan agar muncul kebutuhan impor yang kemudian dimanfaatkan melalui broker dengan markup harga. 2. Penggunaan minyak kualitas rendah. Minyak mentah berkualitas rendah diimpor dan diolah menjadi produk bernilai tinggi melalui metode blending yang tidak sesuai standar. Ketiga, keterlibatan pihak internal dan swasta. Korupsi ini tidak hanya melibatkan pejabat internal Pertamina, tetapi juga melibatkan perusahaan swasta yang terafiliasi seperti PT Navigator Katulistiwa dan PT Jenjegala Maritim. C. Penetapan tersangka. Kejaksaan Agung telah menetapkan 9 orang tersangka, antara lain Rifa Siahaan, Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Sani Dinar Safudin, Direktur Feedstock PT Kilang Pertamina Internasional, Yoki Firnandi, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Muhammad Keri Andrianto Riza, pemilik PT Navigator Katulistiwa, dan lain-lain. Selain itu, nama-nama besar seperti Karen Agustiawan, mantan Dirut Pertamina, dan Basuki atau disebut Ahok juga diperiksa dalam proses hukum sebagai saksi. D. Kasus terkait LNG tahun 2011 hingga 2021. Selain kasus minyak mentah, Karen Agustiawan juga telah divonis 13 tahun penjara atas kasus korupsi pengadaan liquefied
natural gas atau LNG pada tahun 2011 hingga 2021. Dalam kasus ini, ia dituduh membuat keputusan investasi tanpa kajian kelayaan yang matang. Penyebab kerugian negara sekitar 140 juta US dollar. Kerugian negara dan masyarakat. Kerugian negara sekitar 193,7 triliun rupiah akibat impor minyak dan subsidi yang membengkak. Kerugian konsumen. Menurut lembaga Celios, masyarakat menderita kerugian hingga 17,4 triliun rupiah per tahun akibat membayar harga pertamax untuk produk berkualitas lebih rendah. Tantangan penyidikan kasus ini melibatkan lintas yurisdiksi dan koordinasi internasional, memperlambat proses hukum. Selain itu, ada kebutuhan besar akan reformasi tata kelola dan pengawasan internal di Pertamina dan instansi terkait. Kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina adalah gambaran nyata dari lemahnya pengawasan dan integritas di sektor energi strategis Indonesia. Kerugian yang ditimbulkan tidak hanya berdampak pada keuangan negara, tetapi juga mencederai kepercayaan publik. Proses hukum yang tengah berjalan harus menjadi momentum pembenahan total dalam sistem tata kelola energi nasional. Ke depan, transparansi, audit independen, dan keterbukaan data perlu dijadikan pilar utama dalam pengelolaan BUMN energi seperti Pertamina. Demikianlah paparan yang dapat saya sampaikan mengenai kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina periode 2018 hingga 2023. Kasus ini bukan hanya soal pelanggaran hukum, tetapi juga cerminan dari tantangan besar dalam membangun tata kelola energi yang bersih, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Mari kita jadikan kasus ini sebagai momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan sumber daya alam kita, khususnya di sektor energi, agar tidak lagi menjadi ladang korupsi, tapi menjadi sumber kemakmuran bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.